Namo Buddhaya, perkenalkan nama saya Monica Sonia dengan NPM 2231154. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Katina. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai 4 hari raya agama Buddha terlebih dahulu. Yang pertama adalah Waisak. Umumnya Waisak dilaksanakan di bulan Mei sampai Juni. Waisak ini dilaksanakan untuk memperingati 3 peristiwa penting. Yang pertama itu lahirnya Pangeran Siddhartha di Taman Lumbini. Yang kedua, pencapaian Pangeran Siddhartha menjadi Buddha di umur 35 dan wafatnya Buddha Gautama di Taman Rusa Isipatana. Dan semua itu terjadi saat bulan purnama. Dan yang kedua adalah Asada atau disebut juga Hari Dhamma. Hari Asada ini umumnya dilaksanakan di bulan Juli sampai Agustus, yang memperingati peristiwa khotbah pertama Sang Buddha, yaitu Dhamma Cakkappavattana Sutta oleh Buddha kepada 5 pertapa. 5 pertapa tersebut bernama Kondana, Badiya, Wapa, Mahanama, dan Asaji, mengenai 4 kebenaran mulia. Yang ketiga adalah Magha Puja. Magha Puja umumnya dilaksanakan di bulan Februari. Magha Puja ini memperingati berkumpulnya 1250 biku yang datang tanpa diundang dan tanpa perjanjian. Para biku berkumpul di tempat yang sama dengan tujuan yang sama, dan Buddha membabarkan intisari agama Buddha, yaitu tidak berbuat kejahatan, berbuatlah kebajikan, dan sucikan pikiran. Yang keempat adalah Katina. Di sini saya akan menjelaskan hari raya Katina secara detail. Hari raya Katina merupakan salah satu hari raya dalam agama Buddha yang umumnya dilaksanakan di bulan Oktober. Nah, perayaan hari Katina diadakan sebagai ungkapan perasaan terima kasih umat Buddha kepada anggota Sangha yang telah menjalankan masa wasa selama 3 bulan di daerah mereka. Pada perayaan ini, umat Buddha mempersembahkan dana berupa barang keperluan Sangha seperti jubah, makanan, obat-obatan, tempat tinggal atau kuti kepada anggota Sangha. Selain itu, kita juga dapat berdana berupa uang. Biasanya uang yang akan didanakan akan dimasukkan ke dalam amplop. Terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan saat berdana. Yang pertama, cetana sampada, yaitu sebelum berdana, pada waktu berdana, dan sesudah berdana, merasa senang dan bahagia. Yang kedua, watu sampada, yaitu barang yang didanakan sebaiknya barang-barang yang bersih, yang didapat dari tidak melanggar negara dan agama. Dan dana ini haruslah baik, yang disebut sami dana. Janganlah berdana yang tidak bisa dipergunakan lagi baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, Puggala Sampada, yaitu dalam kitab suci Velumaka Sutta, Sang Buddha menyabdakan bahwa berdana kepada orang yang bermoral lebih besar jasanya daripada berdana kepada orang yang tidak punya moral. Buddha juga menjelaskan bahwa ada 5 cara memberikan dana yang terbaik. Yang pertama itu memberi dengan keyakinan, yang kedua memberi dengan penuh hormat, yang ketiga memberi pada saat yang tepat, yang keempat memberi dengan hati yang dermawan, yang terakhir yaitu memberi tanpa menjelekkan. Sebelum kita berdana ke depan kepada biku, kita dapat memanggil leluhur untuk hadir. Karena dengan kita berdana, leluhur juga akan merasa kebahagiaan yang sama. Saat kita berdana kepada biku, setelah biku menerima materi, kita itu berterima kasih kepada biku. Bukan biku yang berterima kasih kepada kita. Dikarenakan jika tidak ada biku, kita tidak bisa berbuat kebajikan.
Oleh karena itu, kita yang harus berterima kasih kepada biku. Selain itu, setelah berdana kepada biku, kita harus bersujud di depan biku. Tentunya dengan kelima titik penting yang harus menyentuh lantai, seperti kaki, lutut, siku, telapak tangan, dan dahi. Jadi dengan adanya Hari Kartina, kita dapat menimbun karma-karma baik kita. Dengan ini kita juga dapat melatih sada atau keyakinan kita terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Serta dengan berdana, kita dapat melatih diri kita untuk melepas keterikatan atau kemelekatan terhadap sesuatu.